Oke. Oke, kita mulai presentasi untuk ngelanjutin tugas ke-7 desain eksperimen dari kelompok 4. Kemarin kita dapat soalnya itu 5.11, 5.24, sama 5.37. nah, iya, kita dapat 3 soal. Setiap kelompok tuh dapat 3 soal. Yang pertama itu 5.11. 5.11, nah itu kan ada tabel soalnya. Kita disuruh cari residual versus gelas tipe, interaction plot for response. Boleh lanjut nggak, Kak, slide-nya? Udah. Nah, itu kan di situ tuh ada pertama kita cari multi-level factorial design. Itu tuh yang pertama faktornya itu ada 2, terus base runs-nya ada 6, base blocks-nya ada 1. Replicates-nya itu ada 2, total runs-nya ada 12, total block-nya ada 1. Nah, nomor levelnya itu ada 3 banding 2 ya berarti itu ya, Kak? Atau 3 sama 3/2. 3 sama 2. Terus selanjutnya itu ada general linear model. Itu kita cari respon versus fosfor tipe, gelas tipe. Ada di situ tuh ada faktor, ada tipe, ada level sama valuenya. Yang pertama itu ada tipe fosfor. Tipenya itu fix. Terus levelnya dia di level 3, valuenya itu di 1, 2, sama 3. Terus gelas tipenya itu tipe fix, terus levelnya itu di level 2, valuenya itu ada di 1 sama di 2. Terus ada analysis of variance for response. Itu tuh ada source, fosfor tipe, gelas tipe, fosfor tipe, gelas tipe, error sama total. Di sini tuh ada nilai-nilainya. Next, ini Kak. Tunggu. Kakak tambahin dikit. Di sini kan ada number of level 3 sama 2. 3-nya ini sama 2 ini sebenarnya dari soalnya. Cuman di PPT kita nggak lampirin. Jadi untuk paspor type-nya ini dia ada 3 kolom. Terus untuk glass type-nya ini ada 2. Nah, 6-nya ini itu perhitungan dari 3 dan 2 kolom sepertinya ya. Kurang yakin juga sih 6 dari mana karena pas kita running dia auto muncul aja. Tapi kalau untuk 3 sama 2 ini dia jumlah row sama tabelnya yang ada di soal kita. Oke. Oke. Terus ini ada hasil dari interaction plot for response dari tipe glass. Nilai ini itu dari soal juga kan. Tunggu soalnya kita buka. Coba ya. Karena dari soalnya itu dia ada nilainya ya. Sebentar ya. Iya, Kak.
Ini ya. Tuh. Enam. Nah, 5, 1, 1. Nah, ini dia. Nah, ini dia Aminah. Jelasin aja deh. Ini nampak nggak PPT itunya, Edmodo-nya? Nggak nampak, Kak. Nggak nampak, Kak. Oh, tunggu. Tunggu di share ulang. Udah? Udah, Kak. Nah, ini jelasin aja. Kak, kok nggak aku boleh, Kak? Boleh? Tunggu. Biar dibagi 2. Ada siapa itu? Sorry. Nah, Nadila kelihatan nggak kalau kayak gini? Tapi yang PPT-nya itu, Kak, oh boleh, bisa. Nah, di sini di tabel soalnya itu kita ada passport type-nya, yang di foto di passport type 1 itu kita bisa lihat ada 280, 290, 285, 230, 235, dan 240. Begitu juga dengan passport type yang kedua, ada 300, 310, 295, 260, 240, dan 235. Untuk passport type 3 ada 290, ada 285, 290, 220, 225, dan 230. Nah, ini kita ambil dari garis passport type 1 dulu ya. Di sini passport type 1 dulu kita pakai garis yang warna hitam. Nah, untuk passport type 1 itu kita bisa lihat sendiri dia itu ada di 280. Nah, untuk garis yang pertama itu kita taruh dia dibagi di angka yang 250 di min-nya. Lalu untuk passport type yang kedua itu ada 300 dan di sini kita bisa lihat yang passport type kedua itu ada di garis yang warna merah. Lalu untuk yang passport type 3 itu sendiri ada warna hijau. Kita bisa lihat di sini passport type-nya ada 290. Nah, dan sekarang garis hijaunya juga ada di 290. Oke. Lalu untuk residual versus glass type-nya, di sini kita bisa lihat standar delay residual sama glass type dari respon. Nah, untuk ini yaitu tanya satu, apakah ada indikasi tentang faktor influences penerangan itu ya, penerangan sebagai A sama dengan 0,05. Alpha. Alpha 0,05. Nah, untuk alpha 0,05-nya kita bisa lihat di Ini kayak apa? Hubungan antara dari 2 data ini ya. Dari 2 data residual sama glass type ya. Passport type sama glass type.
Oh, paspor residual. Residual ini metodenya yang kita ambil untuk mendapatkan. Oh, Oke, kita lanjut ya. oke Kak. Nah, Nah, residual ini metodenya kan Kak yang kita ambil untuk apa? Untuk mencari residual plus dari responnya. Di sini kita bisa lihat yaitu ada normal probability plot versus fits versus order sama histogram. Untuk normal probability, ya, gimana Kak? lanjut. Untuk norma untuk normal probability plot itu dia menggunakan standar residual. Untuk versus fit dia menggunakan fitted value. Untuk versus order dia menggunakan observation order. Untuk histogram dia menggunakan standardized residual. Nah, kita bisa lihat dari 4 grafik berikut ini. Itu kita ambil residual sebagai tahapannya gitu. Oke. Ini sama juga kayak yang slide yang ini. Perbandingan aja. Slide 6. Cuman kalau ini dia untuk lebih kayak detailnya gitu kan. Data yang kita masukkan itu data ini. Sebenarnya itu datanya itu data ini yang kita masukkan. Cuman karena kita pakai apa kemarin ya, menunya statistik residual gitu. Jadi dia di tab-nya itu muncul langsung perhitungannya seperti ini. Nah, untuk detail-detail tabelnya tuh inilah dia. Oke. Cuma kita nggak tampilin mirip apa dari step awalnya ya. Jadi kita agak sedikit lupa step-stepnya. Nah ini untuk soal yang kedua. Siapa mau bantu jelasin? Salah nggak apa-apa. Nanti bantu perbaiki kalau salah Kak. Iya, kita sama-sama belajar kan? Iya. Oke deh, kalau gitu aku lanjut ya Kak. Nah, ini 524 ya. Iya, 524. 524. Ini berapa? Oh, di atas. Ini itu di atas lagi. Nah. Untuk koalisi kontrol pada departemen sebuah pabrik memiliki finishing plan. Ini ada apanya Kak? Ada terjemahnya. Boleh bantu? Ada terjemahannya. Kak boleh. Dah? Oh, udah. Departemen Kontrol Kualitas Pabrik Finishing Kain sedang mempelajari pengaruh beberapa faktor pada pewarnaan kain katun sintesis yang digunakan untuk memproduksi kemeja pria. 3 operator, 3 waktu siklus, dan 2 suhu dipilih, dan 3 spesimen kecil kain dicelup di bawah setiap rangkaian kondisi kain. Jadi dibandingkan dengan standar, dan skor numerik diberikan. Hasilnya adalah sebagai berikut, menganalisis data yang menarik, kesimpulan mengomentari kecukupan model. Di sini kita bisa melihat temperatur pada operatornya itu 300 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius pada operator. Dan mereka memiliki cycle time atau masa waktu mereka gitu. Nah, cycle time itu ada dibagi 3, cycle time 1, cycle time 2, cycle time 3. Begitu juga untuk operator yang 350 derajat Celcius. Untuk cycle times yangnya ada dibagi 3, yaitu pada cycle times yang 40, 50, dan 60. Dan bisa kita lihat sendiri operator 1, 2, 3-nya memiliki cycle time yang berbeda-beda. Seperti kita lihat pada tabel berikut ini. Next. Nah, next Kak. Nah, untuk mengetahui respons skornya, untuk memilih faktorial modelnya, analisis dari fabrikasi tabel sebagai berikut. Di sini kita ada model A, B, C, dan AB. Di situ juga kita punya sum of squares. Nah, ini juga ada mean squares-nya, ada F value, dan prop V atau significant. Untuk modelnya sendiri, kita bisa lihat di susunan ini. Nah, untuk model A, itu dia ada
436,00. Untuk df-nya dia ada 2. Untuk main square-nya dia ada 218. Untuk f-value-nya ada 66,51. Nah, untuk prof F-nya dia Probability. ada, probability-nya dia ada 0,0001. Nah, ini Nah, kita bisa lihat artinya, dari sini lah. sorry deh dipotong, ini artinya hak nolnya itu ditolak. Kalau misalnya nilainya itu kecil dari 0,01, maka hak nolnya itu sama dengan ditolak. Gitu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut, Kak. Next selanjutnya. Iya. Oke. Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, model V-value 22,24 mengimplikasikan model tersebut signifikan. Jadi modelnya itu dia mengatakan kalau model tersebut sudah signifikan. Hanya ada 0,01% kesempatan dari nilai F sebesar ini dapat terjadi karena kebisingan nilai dari probabilitas F kurang dari 0,05% termasuk model yang signifikan. Pada kasus ini A, B, C, AB, AC, dan ABC adalah model yang signifikan. Ini bukan kurang dari, tapi besar dari. Tapi lebih besar dari. Tapi soalnya ini besar dari F kurang dari 0. Iya benar. Oke. Oke, siapa mau lanjutin? Ricky? Nggak ada ya? Amina Masih juga kerja, nggak Kerja kayaknya. ya? Nggak ada Amina ya, tadi udah Nadila 2. Iya. Oke. Ini lanjutan dari soal 5.36. Itu tuh di soal 537 itu kan melanjutkan. Misalkan spesifikasi mensyaratkan bahwa luas permukaan harus antara 0,3 dan 0,6 apa namanya? Sentimeter per gram. Sentimeter Nah, per gram. per gram. Dan kepadatannya harus kurang dari 14 Gram per gram sentimeter kubik. kubik. Temukan serangkaian kondisi pengoperasian yang akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan ini. Dari data yang diketahui itu kan ada 5 data ya. Yang pertama itu kan amonium, terus yang kedua stirret, terus yang ketiga temperatur, yang keempat density, yang kelima surface area. Di situ kan sudah ada data-datanya, angka-angkanya. Next, Kak. Oke. Nah, itu udah ada residual plots for density. Itu tuh dari grafik yang didapat itu, grafik normal probability plot grafik. Yang pertama itu menunjukkan respon yang hampir lurus mendekati garis normal atau garis lurus, sehingga dapat disimpulkan data yang diolah adalah normal atau modelnya cukup. Terus yang kedua, dilihat dari grafik versus fits. Grafik itu menunjukkan asumsi kehomogenan ragam terpenuhi, atau jika dilihat dari grafiknya, karena lebar pita bawah dengan lebar pita bawah terlihat cukup atau hampir sama, sehingga Bawah dan dapat atas harusnya ya. dapat disimpulkan data yang diolah adalah homogen atau jika dilihat dari grafiknya. Terus yang ketiga, grafik histogram menunjukkan grafiknya itu simetris. Yang keempat, grafik versus order itu menunjukkan asumsi keacakan atau kebebasan data yang terpenuhi, karena tidak ada terlihat pola tertentu yang naik atau turun grafik itu tidak ada di range yang sama. Next, Kak.
Nah, dari grafik di atas itu tuh diperoleh kesimpulan yang artinya modelnya cukup dan datanya normal. Nah, itu gambarnya. Next, Kak. Terus, nah ini kan ada 3 yang dicoba. Yang pertama itu contour plots of density versi amonium. Itu kesimpulannya, semakin banyak amonium persen, semakin padat serbuk perak, dan semakin cepat diaduk, kepadatan serbuk perak tersebut semakin berkurang. Terus, yang kedua, itu tuh, yang tadi itu bahas stir rate atau RPM. Yang kedua itu membahas temperaturnya. Kesimpulannya, semakin banyak amonium persen, semakin padat serbuk perak. Dan semakin tinggi temperatur derajat Celciusnya, semakin padat serbuk peraknya. Terus ini lanjutannya. Kalau yang pertama tadi itu control plots of distance versus amonium. Kalau yang ketiga itu contour plot of density versus stir rate RPM atau temperatur. Itu kesimpulannya semakin cepat diaduk, kepadatan serbuk perak semakin berkurang. Apabila semakin tinggi temperatur derajat Celciusnya, semakin padat serbuk perak yang dihasilkan. Next, Kak. Nah, dari hasil analisis of varian atau ANOVA yang didapat dari pengolahan Minitab, itu dapat disimpulkan hanya stir rate, RPM, dan amonium persen atau stir rate RPM yang disignifikan mempengaruhi permukaan serbuk perak. Di antara kedua faktorial amonium persen stir rate RPM adalah faktorial yang paling signifikan atau yang paling dominan mempengaruhi permukaan serbuk perak dengan mean square-nya, yaitu ADJ-MS sama adjust MS sama dengan 0,088506. Mungkin ada tambahan lagi. Apa, Dek? Apa Aminah tadi bilang? Mungkin ada yang mau ditambahin lagi tentang itu tadi. Coba open kameranya biar kita lihat wajahnya. Jadilah open kamera. Oh iya Kak ya. Aminah. Kok hilang pula Aminah? Nah, mana Nadila? Oh, pakai jilbab dulu. Oke ya. Ada lagi yang mau didiskusiin nggak untuk Minitab kita? Kok pada mute? Kayaknya cukup. Cukup ya. Jadi malam ini Ricky nggak ada, jadi kita bertiga yang diskusi ya. Nanti kalau misalnya kita ada yang bingung, kita boleh saling tanya masing-masing. Nah, kayaknya sekian aja untuk belajar bersama kita. Untuk tugas yang ke-7 ya. Untuk mata kuliah Design of Experiment. Terima kasih untuk Nadila sama Aminah. Terima kasih juga buat waktunya. Terima kasih juga Kak Intan. Sampai jumpa di UTS minggu depan. Dadah. Semoga ujian nanti bisa jawab ya. Amin. Ya, amin. Dadah. Selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Kak. Waalaikumsalam.